Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Perkembangan Identitas dan Krisis Peran. Sebelum itu perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang yaitu 1. Andi Tenri Sana Nur Azhima Papada. 2. Andi Nurul Izza Taqiyah. 3. Novita Aulia. 4. Nur Fajri Asis 5. Siti Nur Nashiha. Baik, kita masuk ke materi pertama. Latar belakang. Proses perkembangan identitas dan krisis peran merupakan bagian integral dalam perjalanan hidup remaja. Pada masa remaja, individu sering menghadapi perasaan bingung dan ketidakpastian mengenai siapa mereka sebenarnya, apa tujuan hidup mereka, dan peran apa yang harus mereka mainkan dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori perkembangan psikososial Erik Erikson, yang mengemukakan bahwa remaja berada pada tahap identitas versus kebingungan peran. Dalam tahap ini, individu berusaha menemukan dan membangun identitas diri yang stabil. Namun, dalam beberapa kasus, mereka menghadapi krisis identitas yang dapat memengaruhi keputusan hidup dan interaksi sosial mereka. Krisis identitas ini sering kali muncul sebagai akibat dari perbedaan antara harapan keluarga, norma sosial, dan pencarian pribadi terhadap jati diri. Krisis ini dapat memengaruhi aspek akademik, sosial, dan emosional peserta didik, serta dapat menghambat perkembangan mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pendidik dan lingkungan sekitar untuk memahami proses ini, agar dapat memberikan dukungan yang tepat. Teori perkembangan yang digunakan Erikson, identitas versus kebingungan peran. Teori perkembangan psikososial yang dikemukakan oleh Erik Erikson menyoroti bagaimana individu mengalami tahapan-tahapan tertentu dalam perkembangan identitasnya. Pada tahap remaja, individu berada dalam krisis identitas versus kebingungan peran, identity versus role confusion. Menurut Erikson, tahap ini merupakan masa pencarian jati diri, di mana remaja mulai mengeksplorasi berbagai peran sosial, nilai-nilai, dan keyakinan untuk membentuk identitas yang stabil. Erikson menekankan bahwa dukungan dari lingkungan sosial, seperti keluarga, sekolah, dan teman sebaya, sangat berpengaruh dalam membantu remaja membangun identitas yang sehat. Ketika dukungan ini tidak tersedia atau tidak memadai, remaja dapat mengalami krisis identitas yang berkepanjangan dan berdampak negatif pada aspek kehidupan mereka. Relevansi teori dengan jenjang pendidikan yang dianalisis. Teori perkembangan identitas Erikson memiliki relevansi yang kuat dengan jenjang pendidikan menengah, SMP dan SMA. Karena pada fase ini remaja mengalami eksplorasi identitas yang paling intens. Beberapa relevansi teori Erikson dengan dunia pendidikan adalah: 1. Pentingnya peran guru dan konselor. Guru dan konselor di sekolah dapat berperan sebagai pendukung dalam membantu siswa menemukan jati diri mereka melalui bimbingan dan motivasi. Kedua, kurikulum yang menunjang eksplorasi identitas. Pendidikan yang baik menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi berbagai bidang ilmu, keterampilan, dan minat agar dapat mengenali potensi diri mereka. 3. Lingkungan sekolah yang inklusif. Sekolah yang mendorong keberagaman dan inklusivitas membantu siswa merasa diterima dan lebih percaya diri dalam mengembangkan identitas mereka. 4. Dampak identitas terhadap prestasi akademik. Siswa yang memiliki identitas yang jelas dan stabil cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk belajar dan mencapai prestasi akademik yang baik. Faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan identitas diri dan krisis peran pada peserta didik. Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi pembentukan identitas diri dan krisis peran pada remaja. Di antaranya 1. Keluarga, peran orang tua sangat penting dalam membimbing remaja dalam mengeksplorasi identitas diri mereka. 2. Lingkungan sekolah, interaksi dengan teman sebaya, guru, dan lingkungan pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan identitas. 3. Budaya dan nilai sosial. Norma dan nilai yang dianut dalam masyarakat dapat membentuk pola pikir dan sikap remaja terhadap diri mereka sendiri. 4. Teknologi dan media sosial. Paparan media sosial dapat menjadi faktor eksternal yang memengaruhi cara remaja memahami diri mereka dan membandingkan diri dengan orang lain. Pengalaman pribadi, pengalaman dalam kehidupan sehari-hari,
termasuk keberhasilan dan kegagalan, membentuk pemahaman diri remaja. Analisis kasus-kasus ini menggambarkan seorang remaja bernama Budi yang sedang menghadapi krisis identitas dalam masa remajanya. Budi adalah siswa kelas 11 yang mulai merasa kebingungan dalam menentukan jati dirinya. Ia merasa tekanan dari orang tua untuk mengambil jurusan IPA, sementara ia lebih tertarik pada bidang seni dan sastra. Di sisi lain, lingkungan sekolah dan pertemanan juga mempengaruhi cara pandangnya terhadap dirinya sendiri. Budi merasa harus menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain yang membuatnya mengalami konflik internal. Selain itu, dalam pergaulannya, Budi merasa tertekan karena teman-temannya mulai menunjukkan ketertarikan pada berbagai ideologi dan kelompok sosial yang berbeda. Ia takut dianggap tidak memiliki pendirian yang jelas jika tidak segera menentukan sikap. Perasaan ini membuatnya semakin ragu dan mengalami krisis peran dalam kehidupannya. Identifikasi tahap perkembangan peserta didik. Berdasarkan teori perkembangan Erik Erikson, Budi berada dalam tahap identity versus role confusion, identitas versus kebingungan peran, yang umumnya terjadi pada masa remaja. Pada tahap ini, individu mulai mengeksplorasi siapa dirinya, apa yang ingin ia capai, dan bagaimana ia ingin diakui oleh orang lain. Ciri-ciri perkembangan pada tahap ini yang dialami oleh Budi. Kebingungan dalam menentukan arah karier dan pendidikan. Pengaruh lingkungan sosial terhadap pembentukan identitas. Mencari kelompok sosial yang sesuai dengan nilai-nilai pribadinya. Tekanan dari keluarga dan masyarakat untuk memenuhi ekspektasi tertentu. Tantangan pembelajaran yang dihadapi. Beberapa tantangan yang dihadapi Budi dalam proses pembelajaran dan perkembangan identitasnya antara lain. Tekanan eksternal, ekspektasi dari orang tua dan lingkungan sekolah yang bertentangan dengan minat pribadinya. Konflik identitas, kebingungan dalam menentukan siapa dirinya sebenarnya dan apa yang ia inginkan. Pengaruh sosial, tekanan dari teman sebaya yang mengharuskan dirinya untuk menyesuaikan diri dengan kelompok tertentu. Kurangnya, dukungan emosional, tidak adanya bimbingan yang cukup dari keluarga atau guru untuk membantu menemukan jati dirinya. Strategi pembelajaran yang sesuai pendekatan konseling. Guru atau konselor sekolah dapat memberikan sesi bimbingan yang membantu Budi mengeksplorasi minat dan potensinya secara lebih dalam. Pemberian ruang eksplorasi, membantu peserta didik untuk mencoba berbagai bidang sebelum menentukan pilihan akhirnya, misalnya dengan mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Dukungan dari orang tua, membangun komunikasi yang lebih baik dengan orang tua, agar mereka memahami minat dan keinginan anaknya. Pendidikan karier, memberikan wawasan kepada peserta didik mengenai berbagai pilihan karier, dan bagaimana mereka bisa menghubungkan minat mereka dengan peluang yang ada. Mendorong pemikiran kritis, membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis agar mereka dapat membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri. Implikasi terhadap pembelajaran A. Penyesuaian metode pembelajaran. 1. Pembelajaran berbasis proyek. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi minat mereka melalui proyek-proyek kreatif yang sesuai dengan bakat dan kecenderungan mereka. 2. Diskusi dan refleksi. Memfasilitasi diskusi terbuka tentang nilai-nilai, minat, dan tujuan hidup siswa, guna membantu mereka memahami dan menerima identitas diri mereka sendiri. Pendekatan diferensiasi, mengakomodasi perbedaan gaya belajar dan kebutuhan individu siswa agar lebih nyaman dalam pembelajaran. Ini dapat dilakukan dengan memberikan variasi tugas, model pembelajaran, serta media yang digunakan 3. Pendekatan diferensiasi, mengakomodasi perbedaan gaya belajar dan kebutuhan individu siswa agar lebih nyaman dalam pembelajaran. Ini dapat dilakukan dengan memberikan variasi tugas, model pembelajaran, serta media yang digunakan. 4. Kolaborasi dan kerjasama. Mengajarkan siswa untuk bekerja sama dalam tim sehingga mereka dapat belajar memahami peran mereka dalam kelompok sosial yang lebih luas. Kelima, integrasi teknologi dalam pembelajaran, menggunakan platform digital dan media interaktif untuk membantu siswa mengeksplorasi berbagai potensi mereka secara lebih mendalam dan sesuai dengan perkembangan zaman. Rekomendasi bagi pendidik 1. Membangun hubungan yang positif, menciptakan lingkungan yang suportif, sehingga siswa merasa diterima dan dihargai.
Pendidik harus bersikap empati dan terbuka terhadap aspirasi serta tantangan yang dihadapi siswa. 2. Menerapkan pendekatan humanistik. Fokus pada perkembangan pribadi dan kesejahteraan emosional siswa dengan memberikan dukungan moral dan psikologis yang dibutuhkan. 3. Mengintegrasikan pendidikan karakter. Menanamkan nilai-nilai moral dan sosial dalam pembelajaran, agar siswa lebih memahami pentingnya etika, tanggung jawab, dan keterampilan sosial dalam kehidupan mereka. Keempat, mendorong kemandirian, membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mengambil keputusan secara mandiri, sehingga mereka lebih percaya diri dalam membangun identitas mereka sendiri. 5. Menjadi role model yang baik. Pendidik sebaiknya memberikan contoh sikap dan perilaku yang positif, agar siswa dapat meniru hal-hal baik dalam membentuk identitas mereka. Menyediakan layanan bimbingan dan konseling, guru bimbingan konseling, BK, dapat berperan aktif dalam mendampingi siswa yang mengalami kebingungan identitas dan membantu mereka menemukan solusi terbaik untuk perkembangan diri mereka. Kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan identitas pada remaja merupakan tahap krusial dalam kehidupan mereka. Teori Erik Erikson tentang identitas versus kebingungan peran menegaskan bahwa remaja membutuhkan dukungan dari lingkungan sosial, terutama sekolah, untuk membangun identitas yang kuat dan stabil. Faktor-faktor seperti keluarga, lingkungan sekolah, media sosial, serta pengalaman pribadi sangat berpengaruh dalam proses pembentukan identitas remaja. Jika tidak dikelola dengan baik, krisis identitas dapat berdampak negatif terhadap kehidupan akademik dan sosial mereka. Dalam konteks pembelajaran, pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam membantu peserta didik mengatasi kebingungan identitas melalui metode pembelajaran yang inklusif, pendekatan humanistik, serta lingkungan yang suportif. Remaja dapat lebih mudah mengenali dan mengembangkan potensi dirinya. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.